Seattle, 21 November 2023. Saya baru saja menandatangani denda sebesar 4,3 miliar dolar AS. Media bilang ini adalah orang Tionghoa pengakuan bersalah termahal bilang saya kalah habis-habisan. Hei menangis merasa aku mengorbankan diriku sendiri. Dia tidak mengerti bahwa 4,3 miliar ini bukan denda itu adalah biaya debug saya sebagai programmer. Kode lama sudah tidak berlaku. Saya menggunakan cek ini untuk Bian membeli antarmuka dunia baru. Ini tiket kapal aku tidak. Turun kapal akan tenggelam. Aku hanya ingat malam itu 10 tahun yang lalu. Tahun itu aku berusia 36 tahun sudah menulis kode selama belasan tahun. Adalah eksekutif teknologi yang cukup sukses. Tapi di dalam hati selalu merasa dunia, tidak hanya sebatas ini. Malam itu Sun Lianchen duduk di depanku. Dia tipe orang pintar yang tipikal penciumannya sangat tajam. Batasnya lebih tipis dari kertas. Zhao, jangan hitung probabilitas kartumu itu. Terlalu lambat, aku bilang padamu sekarang ada barang baru namanya. Bitcoin bukan dicetak bank sentral, adalah hasil dari kode buku besar seluruh umat manusia terdesentralisasi. Sekarang hanya beberapa ratus masa depan bisa membeli seluruh bun. Uang yang dihitung dari kode white paper-nya di mana lihatnya? Aduh, Kak Peng kamu ini kurang seru, buat apa lihat white paper? Lihat grafik, Kak aja, asal naik, itu kebenaran, nilai benda ini bukan di kode, tapi di konsensus, ngerti? Sun Lianchen melihat grafika, judi. Sedangkan aku melihat rumus matematika yang sempurna. Dia mau menang uang. Aku mau mendefinisikan ulang aturan. Saat itu aku tahu, meski duduk di meja yang sama kami tidak bermain game yang sama. Tuan Zhao, ini rumah di distrik Jing'an. Kamu jual ini untuk beli mata uang virtual yang tak terlihat? Apa bedanya dengan judi di Macau? Bedanya judi pakai keberuntungan sedangkan aku percaya matematika. Wah, kamu ini mempertaruhkan nyawa ke dalam api, apa perlu? Waktu itu semua orang pikir aku gila, tapi aku tahu pasti. Saat probabilitas menang di atas 51%. All-in adalah satu-satunya solusi benar. Saat itu tanganku bukan uang tiket masuk ke dunia baru. Hujan deras pun aku tak dingin. Hanya diliputi satu panas yaitu kebebasan. 10 tahun lalu aku beli tiket naik kapal 10 tahun kemudian, agar kapal tak tenggelam. Aku sendiri loncat ke laut. Ini mungkin harga yang harus kami bayar. Semuanya baru dimulai. Iman tidak bisa dimakan, tapi bisa membuatmu tetap bertahan meski lapar. Itu musim dingin tahun 2014. Tidak lama setelah aku menjual rumah dan all-in, Bitcoin mengalami penurunan harga yang epik. Harganya dari $600 jatuh bebas hingga $200. Angka-angka yang ku dapat dari menjual rumah menguap di depan mata. Malam itu, aku menggigit burger yang keras seperti batu, perutku terasa penuh dengan timah. Rasa berat itu bukan karena kemiskinan, tapi karena keraguan pada diri sendiri. Aku mulai bertanya pada diriku, Zhao Peng, apa kau benar-benar gila? Kau pikir kau melihat masa depan? Sebenarnya kau hanya orang bodoh yang tertipu. Mengubah kesadaran menjadi uang. Terima kasih, para sayuran, malam ini bulan, purnama indah. Sun Lianchen sedang makan lobster. Aku makan burger kadaluarsa. Dalam permainan zero sum ini, dia adalah pemburu, aku adalah mangsa. Aku tidak memblokirnya. Aku menyimpannya seperti cermin, untuk selalu mengingatkanku. Jika aku tidak membuktikan aku benar, maka aku adalah apa yang dia katakan, sayuran yang pantas menerima. Itu adalah saat aku paling dekat dengan menyerah. Jika aku menekan tombol itu, aku akan mengakui kekalahan. Tepat saat aku bersiap mematikan, telepon berdering. Halo, apakah ini Zhao Peng? Ini Hei. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau bersedia datang ke Beijing? Ke Beijing untuk apa? Ada bursa di sini namanya Ouyi. Kekurangan seorang CTO, kekurangan orang yang bisa menerobos batas. Beranikah kau datang? Jika aku tidak menjawab telepon itu, mungkin sekarang aku di Silicon Valley, menulis kode bisnis yang membosankan, menjalani hidup yang sudah bisa ditebak. Tapi aku menjawabnya. Suara Hei seperti seutas tali, menarikku yang hampir tenggelam ke permukaan. Meskipun saat itu aku tidak tahu, tempat yang ia bawa aku adalah pusaran yang lebih besar.
Tahun 2014, aku membawa seluruh kekayaanku dan satu-satunya keahlian yang tersisa. Pergi ke utara untuk ikut serta. Orang yang menjemputku memegang papan usang. Bertuliskan Owi yang miring. Aku pikir aku pergi untuk memulai usaha, untuk membangun dunia baru. Belakangan aku tahu. Aku pergi ke pertempuran sengit. Bahkan jika itu neraka, aku harus melihatnya. Karena aku tidak punya jalan mundur. Beberapa orang membangun tembok untuk melindungi orang di dalam. Beberapa orang membangun tembok untuk mengurung orang di dalam. Lao Tzu termasuk yang belakangan. Sebelum bertemu dengannya, saya kira bursa kripto adalah bank. Setelah bertemu dengannya saya baru tahu bursa-bursa ini adalah kasino ilegal. Itu adalah Beijing tahun 2015. Di udara penuh dengan polusi dan bau nafsu. Kenapa pengguna ribut? Bilang saja server sedang maintenance. Cabut kabel internet. Ngapain diperbaiki? Kalau mau main-main aja, kalau nggak mau pergi. Inilah Lao Tzu, bahkan sampai hari ini saya harus mengakui, dia adalah tokoh besar di era liar itu, tapi dia tidak paham kode, apalagi paham bahwa kode adalah hukum. Di matanya bursa adalah brankas pribadinya. Dan aku hanya dibelinya dengan harga mahal sebagai montir kelas atas. Zhao Peng, kenapa masih memperbaiki? Langsung rollback, hapus data periode itu, bilang saja diserang hacker. Ini mesin pencocokan. Bukan spreadsheet Excelmu. Transaksi terjadi. Ya, terjadi. Tidak bisa diubah. Ini batasnya. Di sini. Akulah aturannya. Kalau nggak mau ubah, pergilah. Suara asbak pecah terdengar nyaring. Saat itu aku tidak marah. Hanya ada kesedihan karena melihat inti permasalahan. Ini bukan masalah teknis. Ini masalah nilai. Jika hari ini aku menunduk, maka aku bukan lagi orang yang percaya pada matematika Zhao Peng. Zhao, kamu terlalu jujur. Di sini dia adalah kaisar. Kamu mau bicara logika harus bangun istana sendiri. Aku nggak mau melayani tiran seperti ini. Aku akan membangun kerajaanku sendiri. Lao Tzu mengira aku akan membalas dendam. Menilai orang baik dengan pikiran buruk. Aku melihat kursor itu berkedip. Aku mengetik kode undo. Mencegah rollback data transaksi. Aku tidak menghapus database dan kabur, aku hanya memahami satu hal. Tidak sejalan, tidak bisa bekerja sama. Malam itu aku keluar dari pintu OI. Tapi yang kubawa pergi lebih penting dari yang kutinggalkan. Aku membawa pergi jiwaku. Mereka ingin menguburku. Tapi tidak tahu kalau aku adalah benih. Biaya perpisahan dengan Lao Tzu sangat menyakitkan. Dia menggunakan semua koneksinya untuk memblokirku. Tidak ada bursa resmi yang berani merekrut pengkhianat. Aku menjadi sampah industri. Hei, untuk membelaku, juga mengundurkan diri dengan marah. Hari itu angin di Beijing sangat kencang, kami seperti layang-layang, putus tali. Akhirnya bisa mencari langit dan kebebasan masa depan. Hei yo, ini bukan Mas Peng, dewa teknologi kita, dengar kamu diblok sama Lao Tzu. Mas Peng, teknologimu jago, tapi kamu kurang satu hal. Kurang apa? Kurang seorang bos, di lingkaran ini, teknologi itu nomor 2, yang penting bisa cari backing. Gimana kalau kamu kerja untukku? Aku lagi butuh seseorang yang nulis kode koin, gimana kalau gaji 2 kali lipat? Asal kamu jangan terlalu banyak. Apa tuh kata? Oh ya, kebersihan? Anggur merah malam itu sangat mahal. Tapi menurutku baunya busuk. Sun Lianchen mengira aku kekurangan uang, atau pelindung. Sebenarnya yang aku kurang. Makasih. Aku, orangnya bersih, adalah dunia tanpa bos yang hanya punya aturan. Bursa yang ada semuanya terlalu lambat, dan semuanya kotak hitam, juga harus lihat muka bank, aku akan bikin yang baru. Tidak lemot, tidak rollback. Tidak perlu cari backing. Murni transaksi koin ke koin. Tidak sentuh fiat. Tidak sentuh bank. Kita akan bangun. Milik kita sendiri. Kerajaan terdesentralisasi. Namanya? Bisnis itu penuh risiko. Setengah hidup berjuang.
meski sedikit berhasil. Tapi selalu merasa biasa-biasa saja. Separuh sisa hidup semua taruhan pada kripto. Entah kenapa, pasti jalur ini mencari tempat berteduh. Ada. Namanya. Bian. Nama bagus, jalan yang harus dilalui, tempat berteduh. Tapi berapa uang di rekening kita? 0 sore hari di tahun 2017. Kami di atas serbet itu menggambar kerajaan triliunan masa depan. Saat itu kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya kantor. Tidak punya dukungan. Hanya tim dadakan 3 orang. Dan ambisi yang disebut pantang menyerah. Sun Lianchen bilang, aku tidak punya bos. Benar. Mulai hari ini. Aku sendiri jadi bos itu bukan untuk punya anak buah. Tapi untuk membuktikan. Di dunia ini. Tanpa backing pun bisa menang. Beberapa tahun terasa hangat. Musim panas tahun 2017 udara dipenuhi aroma uang terbakar. Aroma itu membuat orang gila, juga membuat orang buta. Tahun itu ICO seperti wabah melanda seluruh internet Cina. Setiap orang ingin menerbitkan koin. Setiap orang ingin menjadi bandar. Sistem kami mampu mendukung transaksi 1,4 juta per detik, itu kecepatan setingkat Wall Street saat ini. Pak Zhao, jangan bahas teknis, kamu bilang saja, apakah koin ini bisa pump? Bisa 100 kali lipat? Yang di sebelah, namanya Chuang Lian, mereka bilang bisa naik 1000 kali lipat. Hari itu Sun Lianchen hanya dengan beberapa gambar konsep penuh janji, dalam 10 menit mengumpulkan 200 juta, sedangkan aku 2 jam menjelaskan arsitektur teknis. Tidak mendapatkan 1 sen pun. Pak Zhao, jangan berkecil hati. Orang yang berspekulasi di arus, begitu angin kencang berhenti, semua akan jatuh mati. Waktu akan menguji inovasi dan teknologi sejati. Tadi di ruang presentasi sebelah ada tim startup, membuat proyek tokenisasi aset real bernama IP Flow. Di saat seperti ini masih ada yang mau menyentuh sektor real. Tidak merasa lambat. Lambat adalah cepat. Mereka ingin memasukkan film, musik, keuangan digital aset-aset lalu lintas ini semua ke blockchain. Proyek tokenisasi aset real. Membawa aset real ke dalam rantai. Kalau jalur ini bisa berhasil, dunia kripto tidak lagi menjadi istana di udara. Saat itu, perdagangan di Bian bukan lagi sekadar angka maya, melainkan emas dan saham. Bahkan impian seorang sutradara film. Sayangnya sekarang tidak ada yang mau mendengar ini. Dibandingkan membangun nilai, orang lebih suka cerita kaya mendadak. Gelembung akan pecah. Cerita akan usang. Tapi kode yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah akan bertahan. Biarkan mereka gila. Lao Zhao. Teknik urusanmu, cerita urusanku. Mulai hari ini, aku adalah CMO Bian. Karena mereka ingin dengar cerita. Aku akan beri mereka satu cerita tentang masa depan. Yi adalah tipe orang yang bisa menjual udara dengan nilai emas. Tapi dia memilih menjual kodeku karena dia tahu. Cerita akan hancur. Tapi kode akan abadi. Dengan masuknya Ratu Kripto, dana ICO seperti banjir mengalir ke Bian. Aku pikir kesuksesan sudah dekat. Tak disangka. Bencana yang lebih besar sedang datang. BNB langsung turun di bawah harga penawaran saat listing. Semua usahaku menjadi tidak berarti di hadapan kejatuhan ini. Masih turun. Komunitas penuh ratapan. Bahtera kripto yang kubangun dengan tekun. Baru saja diluncurkan. Langsung dihantam badai. Masih turun. Saat itu, aku seperti mendengar klien menggedor pintu makian. Mereka yang telah dididik pasar, orang yang ingin kaya mendadak, akan melampiaskan kemarahan mereka padaku. Zhao Peng, penipu, kembalikan uangku. Butuh 10 tahun untuk membangun kepercayaan. Hanya 1 detik untuk menghancurkannya. Sore hari di tahun 2017. Aku berdiri di tepi jurang. Banyak kolegaku menghadapi harga jatuh memilih untuk pura-pura mati. Atau bayar buzzer untuk balas makian. Bahkan ada yang menyarankanku pinjam trik PR dari Sun Lianchen. Bos Zhao, kalau kita beli kembali sesuai harga IPO, uang yang baru kita kumpulkan akan habis. Itu uang darurat kita. Bulan depan perusahaan bahkan sewa server pun tak mampu bayar.
Ini tidak masuk akal bisnis. Kalau di lingkaran ini hanya bicara soal logika bisnis. Lalu apa bedanya kita dengan Sun Lianchen? Bayar. Sesuai harga IPO. Semua BNB yang jatuh di bawah harga IPO beli kembali tutup kerugian pengguna dengan darah kita. Tapi tidak ada tapi. Inilah pelajaran pertama kita di dunia kripto. Kalau tidak mau melakukannya, lakukanlah yang satu-satunya tidak menipu. Bang Zhao, apa kamu bodoh? Ikan kecil hanya punya ingatan 7 detik, biarin mereka beberapa hari naikkan harga, selesai. Kamu kehilangan semuanya, masa depan mau main apa? Apa kira dirimu orang suci? Sun Lianchen bilang aku bodoh. Tapi dia tidak tahu aku telah membeli di dunia terdesentralisasi ini satu-satunya pusat. Hal itu disebut keyakinan. Di era liar yang penuh penipuan, bodoh adalah kebijaksanaan terbesar. Sekarang bahkan McDonald's pun tak mampu. Miskin, tapi punggung tegak. Baru lihat komunitas, arah angin berubah. Mereka berhenti memaki, ada yang mulai panggil. Kamu Dewa CZ, Bapak leluhur kripto. Malam itu kami kehilangan semua uang, tapi reputasi Dinan langsung menjadi dewa, aku menang taruhan. Hanya aku tidak menyangka sorak kemenangan ini belum usai krisis industri lain yang sudah lama terpendam sedang mendekat diam-diam 94 akan segera tiba, 4 September 2017. Di lingkaran ini tidak ada yang akan melupakan hari ini. Pedang Damokles regulasi akhirnya jatuh. Pengumuman, pihak berwenang akan menyelidiki secara hukum. Tanpa peringatan berbagai penerbitan token, tanpa negosiasi. Langsung hukuman mati. Saat itu, hanya ada satu aroma di udara. Aroma Mesio. Itu adalah aroma neraka. Sifat manusia paling jujur di hadapan bencana. Sun Lianchen yang paling cepat lari pagi. Dia membubarkan grup penggemar semalaman. Bahkan tidak mengeluarkan satu pengumuman pun. Membeli tiket penerbangan paling awal ke San Francisco. Lao Su menelepon seperti orang gila mencari koneksi. Mencoba membuktikan bahwa ini adalah teknologi blockchain bukan penerbitan koin. Seluruh industri melakukan hal yang sama, menyelamatkan diri. Regulasi mewajibkan pengembalian semua dana ICO, tapi masalahnya harga koin sudah anjlok. Jika dikembalikan sesuai harga pasar pengguna, kehilangan segalanya. Mereka akan ribut. Jika dikembalikan sesuai harga terbit, selisihnya astronomis. Sun Lianchen dan yang lain pura-pura mati, menunggu badai berlalu. Kami tidak pura-pura mati. Kami juga tidak mengembalikan sesuai harga pasar. Kembalikan sesuai harga terbit Pak Zhao, itu defisit puluhan juta dolar. Naik atau turun asalkan proyek yang kita terbitkan kembalikan semua sesuai harga asli. Ini amal namanya. Ini bukan amal. Ini uang jalan. Uang bisa dicari lagi. Tapi jika hari ini kita kabur seperti Sun Lianchen, Bian selamanya akan dianggap sindikat penipuan. Likuidasi. Sekarang juga keputusan itu. Menghabiskan hampir semua uang yang baru kita hasilkan hampir jadi nol. Tapi justru keputusan itulah yang mengukir nama Bian di hati para pengguna di saat tergelap itu. Kita adalah satu-satunya lampu yang menyala. Itu adalah hari terakhir kami di Cina. Saya harus mengetik sendiri perintah untuk memblokir IP Cina. Ini bukan hanya memotong lengan untuk selamat. Ini mencabut akar. Saya melihat lampu hijau itu. Lampu padam. Kami menjadi ilegal di tanah air sendiri. Pengasingan dimulai. Di film Wong Kar-wai dikatakan, ada burung yang tidak punya kaki. Ia hanya bisa terbang terus. Sejak tahun 2017, aku dan Hei menjadi burung tanpa kaki itu. Kami memindahkan server ke Jepang. Mengira itu tempat berlindung. Ternyata itu kandang lain. Zhao Peng, lihat ini apa? Paspor negara Kepulauan Karibia, status diplomat. Otoritas keuangan Jepang mengusir kalian, itu karena kalian tidak bisa beradaptasi. Dengan ini, kamu akan menjadi yang mulia. Kemanapun pergi, jadi VIP, ini yang disebut pukulan dominasi. Aku tidak mau membeli identitas. Kenapa? Palsu tidak akan jadi asli. Pentingkah asli atau palsu? Yang penting berguna. Zhao Peng, jalan di darat semua buntu, kamu harus belajar jalan di langit. Jangan-jangan,
Kamu mau pindahkan kantor ke Mars? Kata-kata Sun Lianchen tidak enak didengar, tapi dia benar. Di bumi, sepertinya tidak ada sejengkal tanah pun yang mau menerima kita. Bahkan Jepang. Zhao Peng, mau kemana? Singapura, Malta, Bermuda. Setiap kali kita mendirikan kantor pusat, regulator akan datang, seperti di Jepang. Kita tidak bisa selamanya bekerja di pesawat, kan? Kenapa harus punya kantor? Apakah Bitcoin punya kantor pusat? Tidak. Apakah Bitcoin punya CEO? Tidak. Itu terdesentralisasi. Ia hidup di dalam kode. Apa maksudmu? Suruh semua orang pulang. Kamu pergi ke Singapura, aku pergi ke Malta. Tim teknis ke Kanada, layanan pelanggan ke Filipina. Selama ada internet, dimanapun adalah Binance. Kita tidak perlu lagi kantor pusat. Ini adalah evolusi yang dipaksakan. Sun Lianchen membeli paspor palsu untuk menyamar. Aku membagi seluruh perusahaan menjadi node, tersebar di seluruh dunia. Mulai saat itu, mereka tidak bisa lagi menangkap entitas kita. Karena kita ada di mana-mana, juga tidak bisa ditemukan. Kita menghilang ke dalam awan. Ada yang bertanya padaku, apa rasa sukses? Kukira rasanya seperti besi berkarat. Itu setelah begadang lama rasa tenggorokan berdarah. Akhir 2017 hingga awal 2018. Bian menggunakan 90 hari untuk menjadi bursa nomor 1 di dunia. Ini adalah keajaiban dalam sejarah bisnis. Secara fisiologis, ini adalah siksaan. Lalu lintas berlipat ganda lagi. 100.000 transaksi per detik antar muka pendaftaran akan crash. Bos, haruskah kita menghentikan pendaftaran? Server benar-benar tidak kuat lagi. Jangan berhenti. Jika berhenti, sekarang pengguna akan mengalir ke Sun Lianchen ke tempat mereka. Cepat naikkan semua server yang menganggur atur. Bandwidth tambah server. Berapa uang yang kumiliki? Beli semua sumber daya AWS. Aku ingin mobil ini mengganti ban pada kecepatan 300 km/jam. 3 bulan itu aku tidak pernah tidur nyenyak. Kami berlari kencang di atas awan, meninggalkan semua pesaing sampai lampu belakang mereka pun tak terlihat. Tapi aku tahu, kecepatan seperti ini melanggar hukum fisika. Terlalu cepat akan menarik pemburu. Tuan Zhao, kami dari Sequoia. Kamu menghindari kami untuk pendanaan putaran berikutnya. Itu melanggar perjanjian eksklusif sebelumnya, sekarang valuasimu tinggi. Mau menyingkirkan kami? Tidak semudah itu. Dulu saat aku mohon kalian berinvestasi, kalian menganggap ini hanya kasino mau menekan valuasi ke lantai. Sekarang lihat aku naik mau memetik buah dengan kontrak lama. Kalian meremehkan valuasiku juga meremehkan ingatanku. Anak muda, di lingkaran modal, belum ada yang berani melawan Sequoia. Kami akan mengajukan larangan. Kami akan membuatmu di lingkaran investasi. Sulit bergerak. Itu lingkaran kalian. Di lingkaranku. Hanya satu aturan, kode adalah hukum bukan modal adalah hukum. Zhao, jangan kirim itu Sequoia. Jika kau membuat marah Wall Street, jalan kita ke depan akan sulit. Tak tahan? Jika aku bertahan hari ini, untuk apa aku melakukan desentralisasi? Bukankah untuk tidak melihat wajah-wajah seperti ini?
Hari itu, aku menjadi anjing gila di lingkaran modal. Sun Lianchen mengirim WeChat bilang aku gila, bilang ini bunuh diri. Tapi kulihat di sampul majalah Forbes diriku yang memakai hoodie. Aku tahu aku tak bisa kembali. Aku duduk di singgasana. Tapi aku tak merasa aman. Hanya merasakan segudang bidikan merah mengarah ke dahiku. Itu tanggal 7 Mei, 2019. Malam terpanjang dalam hidupku. Alarm menunjukkan ada transaksi penarikan yang tidak sah. Bukan satu, tapi satu demi satu. Total 7.000 Bitcoin. Saat itu 40 juta dolar. Dengan harga hari ini, itu ratusan juta. Peretas mendapatkan kunci API melewati kontrol risiko kami. Uang sudah ditransfer. Bos, kita selesai. Jangan panik. Apakah ada harapan? Ya, kita bisa menghubungi para penambang untuk rollback. Blockchain sama seperti pencurian Ethereum, selama kekuatan komputasi melebihi 51%. Kita bisa membalikan waktu dan membuat transaksi tidak valid. Justin Sun, mereka sudah menghubungi kolam penambangan. Selama kamu mengangguk, uang akan kembali. Aku tahu. Selama aku mengangguk, ini semua bisa berakhir. Dan uangku akan kembali. Pada saat itu, aku sepertinya kembali ke 2015, di kantor Shustar. Shu menghancurkan asbak, Memaksaku mengubah data. Sekarang, aku telah menjadi orang yang bisa mengubah data. Apakah aku akan menjadi orang yang paling aku benci? CZ, kembalilah. Apa nilai dari muka? Itu 7.000 kue besar? Katakan saja kamu melindungi aset pengguna. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Ini adalah aturan tak tertulis di industri ini. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jika itu aturan tak tertulis, maka biarkan berakhir denganku. Kami memutuskan untuk tidak rollback. Buku besar Bitcoin itu sakral. Jika kita memodifikasinya untuk keuntungan kita sendiri, untuk memodifikasinya, Bitcoin akan tidak berharga. Tapi kerugian tidak akan ditanggung oleh pengguna. Bian akan mengganti penuh. Kami akan menggunakan dana Savo. Setelah aku mengatakan ini, dan mematikan siaran langsung, aku terkulai di kursiku, dan punggungku basah kuyup. Yihe datang tanpa berkata apa-apa, dan hanya meletakkan tangannya di bahuku. Pada saat itu, aku tahu. Meskipun kita kehilangan 7.000 Bitcoin, kami telah menjaga lebih berharga dari 7.000 Bitcoin hal-hal yang lebih berharga. Hal itu disebut batas. Orang-orang selalu bilang, di lingkaran ini, musuh terbesar adalah regulasi, sebenarnya bukan. Musuh terbesar adalah gravitasi. 12 Maret 2020. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku masih ingat jelas malam itu bau di udara. Itu bau darah. Malam itu Tuhan meninggalkan semua aset. Bos, sudah turun di bawah 4.000. Beli tipis, short, kosong. Tidak ada yang berani. Ambil. Kalau turun lagi, bahkan market maker, kita akan bangkrut. Saat itu, rantai lift putus, kita semua jatuh dalam keadaan tanpa gravitasi. Ketakutan seperti virus. Menular lebih cepat dari COVID. Seseorang di grup berteriak Bitcoin jadi nol, blockchain itu penipuan. Kawan-kawan, jangan jual, kumohon jangan jual. Aku masih punya order 200 juta, mengantri di rantai. Kalau turun lagi, aku juga akan likuidasi. Kalau Bitcoin mati, kita semua akan hancur. Melihat Sun Lianchen yang kehilangan kendali di layar, aku tiba-tiba tenang. Dia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan martabat. Saat itu aku sadar, ketakutan adalah naluri kebanyakan orang. Tapi bagi segelintir orang ketakutan adalah sinyal. Zhao, apa kita harus hentikan penarikan? Atau matikan koneksi seperti BitMEX?
Sekarang tekanan sistem terlalu besar. Jangan matikan koneksi. Bukan hanya tidak matikan. Kita juga lakukan satu hal, beli di bottom dengan full posisi. Sekarang tukar semua USDT ke BTC dan BNB. Zhao. Pak Zhao, ini seperti menangkap pisau terbang. Bagaimana kalau benar-benar jadi nol? Kalau Bitcoin jadi nol. Apa gunanya dolar itu bagi kita? Karena kita sudah naik kapal ini. Harus percaya sampai akhir. Orang lain takut aku serakah, ini bukan motivasi palsu. Ini aturan bertahan hidup. Malam itu, aku menekan tombol-tombol beli senilai ratusan juta dolar. Jari tidak gemetar. Aku tidak berjudi. Aku sedang mengisi masa depan. Terbukti kemudian. Itu dalam sejarah Bitan transaksi paling menguntungkan. Tapi saat itu aku hanya merasa diriku berada dalam kegelapan, menyulut korek api terakhir. Musim panas 2020 disebut sebagai musim panas Devi, itu pesta para gek juga mimpi buruk bagi pengguna. Transfer uang di Ethereum biayanya mahal, bisa untuk makan di Michelin. Ethereum berubah menjadi kereta yang hanya bisa dinaiki bangsawan. Saya ingin membuat kereta cepat. Bos, jika kita ingin sepenuhnya terdesentralisasi, maka TPS, transaksi per detik, tidak akan naik, masih akan macet. Kecuali kita mengorbankan sedikit desentralisasi dengan 21 node. Tapi dengan begitu, akan dimarahi komunitas sebagai blockchain palsu. Kesempurnaan adalah musuh kebaikan. Pengguna tidak peduli berapa banyak node di rantai Anda, yang mereka pedulikan adalah cepat dan murah. Asalkan bisa masuk dalam 1 detik. Asalkan biayanya hanya beberapa sen. Itu rantai yang bagus. Kita buat ini namanya Binance Smart Chain. Binance Chain. Saya membuat keputusan kompromi. Saya tidak mengejar kesempurnaan puritan. Saya mengejar efisiensi pragmatis. Saya ingin memberi mereka yang di jalan raya pengguna yang macet. Membangun jalan layang. Zhao Peng, langkah ini terlalu kejam. Dia juga tidak tahu malu. Langsung ambil kode Ethereum dimodifikasi sedikit, lalu dipakai. Hal mencontek pekerjaan rumah seperti ini. Bagaimana bisa dia lakukan sendirian? Direktur Sun, kita Ctrl-C Ctrl-V. Kode Binance Chain, ambil semuanya untukku. Namanya, Chuang Lian Chain. Logo kita harus lebih besar dari miliknya. Biaya lebih rendah dari miliknya. Dia bikin Defi, saya bikin SUNFI. Tahun itu, Sun Lianchen kembali membuktikan dia adalah mesin fotokopi jenius. Dia menyalin kode saya. Menyalin model saya bahkan UI pun malas diubah. Dia pikir dia menang. Karena mobilnya juga berjalan cepat, tapi dia tidak mengerti. Kode itu open source, tapi ekosistem tidak. Seperti kamu bisa menyalin semua bangunan di sebuah kota. Tapi kamu tidak bisa menyalin orang yang tinggal di dalamnya. Saya sedang membangun jembatan, dia mendirikan panggung untuk pertunjukan. Pertunjukan pasti ada akhirnya. Tapi jembatan akan selalu ada. Sepanjang hidup saya telah menulis jutaan baris kode, jarang ada bug. Karena kode adalah logika. Logika tidak bisa menipu. Tapi manusia bisa. Tahun 2021. Saya membuat kesalahan yang lebih parah dari 94. Yang bahkan lebih parah lagi. Saya pikir saya berinvestasi pada seorang jenius. Ternyata saya membesarkan setan. Namanya Sambang. Zhao Peng, bursa berjangka, yang ada semuanya sangat buruk. Saya memiliki latar belakang kuantitatif dari Wall Street. Saya ingin membuat yang profesional. Saya tidak untuk menghasilkan uang. Saya untuk menyumbangkan uang ke dunia. Endu. Saat itu saya mengalami ilusi. Saya pikir dia sejenis. Sikapnya yang acuh tak acuh di mataku menjadi kemurnian seorang gek. Saya memutuskan untuk berinvestasi padanya. Saya pikir karena dia sejenis, maka bantu saja. Zhao Peng, kudengar kau akan berinvestasi pada si rambut kribo itu? Dengar, kawan, saran saya, jangan sentuh. Anak ini matanya tidak jujur. Apa kamu iri? Dia lebih pintar secara teknis darimu. Dia dari Wall Street. Kelihatannya polos. Polos? Zhao Peng,
Saya ini orang jujur yang jahat. Kamu munafik, bukan? Kamu adalah orang benar sejati, tapi anak ini adalah seorang munafik. Dia berpura-pura terlalu mirip. Di lingkaran ini, semakin sempurna pura-pura seseorang semakin hitam saat dipotong. Saya tidak mendengarkan Sun Lianchen. Saya pikir Sun Lianchen melihat orang dengan kacamata berwarna, karena Sambang merebut perhatian darinya. Itu satu-satunya kali Sun Lianchen mencoba menarik saya. Tapi saya melepaskan tangannya. Kesombongan adalah penghalang untuk bertahan hidup. Sambang, segera menjadi raja baru di dunia kripto. Dia lebih muda dariku. Lebih pandai bercerita dariku. Juga lebih tahu dariku bagaimana menyenangkan politisi Washington. Saya melihatnya tersenyum di bawah lampu kamera. Senyum itu menyembunyikan pisau. Sampai saat itu, saya masih mengira dia hanya pesaing. Saya tidak tahu dia sudah mengasah pisau. Bersiap untuk membawa saya dan Bian bersama ke altar pengorbanan. Tahun 2021 puncak pasar bullish. Ada yang menghitung. Mengatakan saya memiliki kekayaan 96 miliar dolar aset. Melampaui Li Ka-shing. Bahkan itu masuk 10 besar global. Telepon saya berdering terus. Semua orang mengucapkan selamat, tapi yang saya rasakan hanya merinding. Jika Anda bukan penjual air, juga bukan pengembang properti, tapi Anda menjadi orang terkaya, itu biasanya berarti Anda adalah sasaran. Tuan anggota dewan, kripto perlu diatur. Kita perlu transparansi. Tidak seperti bursa di luar negeri. Mereka tidak punya kantor pusat, tidak ada aturan, bahkan mungkin membantu teroris mencuci uang. Saya usulkan hanya yang terdaftar di AS. Platform yang diawasi penuh, yang legal. Dia sedang memberikan senjata. Dia ingin mendefinisikan kita sebagai organisasi ilegal. Dia ingin membunuh lewat tangan pemerintah AS. Ini bukan persaingan bisnis. Ini adalah pembunuhan politik. Bos lobi Sambang berhasil. Sekarang semua regulator melihat kami dengan prasangka. Mereka menyelidiki masa lalu kita. Saya pikir saya berlomba dengan rekan. Ternyata, di lintasan hanya saya yang berlari. Sambang sama sekali tidak ingin menang. Yang dia pikirkan adalah, bagaimana membuat wasit mematahkan kaki saya? Dia pikir politik bisa membunuh kode. Tapi saya tahu, kebohongan tetaplah kebohongan. Hanya jika angin sedikit berubah arah. Kertas ini akan sobek kamu mau bermain politik. Baik. Aku akan menemanimu bermain transparansi. Mari kita lihat celana dalam siapa yang bersih. Tuan Senator, begitu RUU ini disahkan, kita bisa membersihkan para bajak laut yang berkeliaran di luar negeri, kita butuh pasar yang bersih, dan bursa FTX bersedia menjadi satu-satunya penjaga gerbang. Sam, kau anak baik. Kalau tidak mengurung platform yang dikuasai Cina, bagaimana kita melindungi hegemoni dolar? Saat itu Sam tidak hanya ingin menang, dia juga ingin saya lenyap secara hukum. Setiap klausul regulasi yang dia buat adalah jerat yang dirancang khusus untuk Bian, dia tidak ingin jadi parit, dia ingin jadi tembok penjara. Bos, kalau RUU ini disahkan, DeFi akan ilegal. Semua dompet terdesentralisasi harus pakai KYC. Dan kita akan didefinisikan sebagai bursa ilegal yang tidak terdaftar. Begitu berlaku, Departemen Kehakiman AS bisa langsung mengeluarkan red notice. Ini bukan melindungi konsumen. Ini jelas RUU perlindungan Sambang. Dia pakai uang investasi kita untuk sumbangan politik, sambil pakai cara politik untuk membunuh kita. Apa dia masih manusia? Dia bukan manusia. Dia adalah buatan Wall Street, Frankenstein. Dia pikir kalau sudah menguasai Washington, hukum matematika akan minggir untuknya. Halo, Zhao Peng. Dengar, akhir-akhir ini kalian pusing di Washington, kalau kamu mau jual Binance US padaku, mungkin aku bisa bantu bicara. Itu kali pertama dalam hidupku aku merasakan ketidakberdayaan seperti itu. Aku jago menyelesaikan masalah dengan kode, tapi aku tak bisa menyelesaikan politik. Dalam permainan kekuasaan ini, aku seperti kutu buku yang membawa sempoa masuk ke medan perang. Sam pikir dia pasti menang, tapi dia lupa satu hal.
Setiap gedung yang dibangun di atas kebohongan, setinggi apapun, begitu fondasinya goyang, pasti runtuh. Zhao, coba lihat ini. Ini baru saja bocor dari CoinDesk. Milik Sam Bankman itu, hedge fund Alameda, aset mereka agak mencurigakan. Mana ada ini laporan neraca? Ini adalah cek kosong. Sam tangan kiri menerbitkan koin, bursa FTX tangan kanan meminjamkan koin ke dananya sendiri Alameda, kemudian menggadaikan koin sampah itu untuk meminjam uang asli. Menggadaikan koin sampah itu untuk meminjam uang asli. Ini seperti seseorang mencetak setumpuk uang monopoli, lalu pergi ke bank dan mengambil semua emas dan perak asli. Ini sama sekali bukan kerajaan finansial, ini sangat besar, dari balon yang mudah meletus. Wah, Bang Peng, kalau ini benar, Sam Bankman pasti sudah bangkrut, dia sedang berenang telanjang. Jika harga FTX turun sedikit saja, seluruh kerajaannya akan runtuh berantai. Ini bom waktu. Bukan bom waktu. Ini bom nuklir. Sam masih sibuk di Washington membuat undang-undang untuk membunuhku. Tanpa disadari, beberapa tahun lalu dia sendiri yang menyerahkan pisau yang akan membunuhnya ke tanganku. Sekarang pisau itu ada di tanganku. Apakah aku harus menjadi pengamat yang diam, atau menjadi anak yang membongkar pakaian baru kaisar? Sun Lianchen menasihatiku untuk tidak terburu-buru, katanya ini akan memicu gempa industri, bahkan bisa berdampak pada Binance. Tapi saat aku melihat laporan yang penuh kebohongan itu, aku teringat tahun 2013, Sun Lianchen melemparkan keping itu kepadaku. Komunitas ini lahir karena desentralisasi, bukan untuk penipuan. Jika aku tidak memecahkan bisul ini, aku tidak pantas duduk di posisi ini. Sebelum menekan tombol kirim saya ragu-ragu selama 1 menit penuh. Saya tahu apa artinya menit itu. Itu seperti di bioskop yang penuh sesak, berteriak kebakaran. Tapi saya lebih tahu, jika tidak berteriak semua orang akan mati terbakar di dalam. Gedung sambang itu terbuat dari kertas. Saya hanya menyalakan 1 korek api. Wah, Zhao Peng mulai bertindak ini, seperti akan membalik meja. Dia gila. Dia benar-benar berani. Cepat, tweet. Katakan pada semua orang kita baik-baik saja, itu rumor. Sam masih keras kepala. Dia bilang aset aman. Ini adalah kebohongan terakhir yang dia ucapkan dalam hidupnya. Sayangnya pasar tidak lagi percaya padanya. Setelah Zhao Peng melakukan ini, Sam pasti mati total. Tapi kita juga akan terluka. Seluruh industri akan runtuh. Bitcoin juga turun. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Jika dia terus menggunakan cara itu, cara menyalahgunakan dana pengguna menggelembung, nanti kekuatan ledakannya akan 10 kali lipat dari sekarang. Kami sedang menjinakkan ranjau. Meskipun ranjau ini ada di bawah kaki kita. Malam itu, saya melihat kerajaan Sam sedikit demi sedikit hancur. Tidak ada kepuasan balas dendam. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Dia jenius. Tapi dia lupa satu hal yang paling dasar. Jangan sentuh uang pengguna. Ini adalah batas bawah. Juga garis merah.
Halo Zhao Peng, dengar. Aku tahu kita punya perbedaan, Tapi situasinya sudah di luar kendali. Likuiditas menghilang. kami butuh bantuan. Bisakah kamu pertimbangkan untuk mengakui sisi kami? Sam, ini bukan tentang dendam. Ini masalah matematika. Seberapa besar lubangmu? Sedikit, ketidakcocokan likuiditas. Jika kamu menandatangani surat niat, pasar akan tenang. Tolong, Zhao Peng, kamu satu-satunya harapan kami. Apa Zhao Peng benar-benar mau menyelamatkan? Itu kekacauan. Tanda tangani yang tidak mengikat dulu. Aku ingin lihat apakah itu kekacauan atau kuburan massal. Aku ingin lihat data backend-nya. Begitu berita keluar, pasar langsung rebound. Semua orang mengira Bian menyelamatkan pasar. Zhao Peng adalah penyelamat. Tapi aku sangat sadar. Aku tidak pergi untuk menyelamatkan orang. Aku pergi untuk memeriksa mayat. Bos, ini tidak benar. Kemana perginya 8 miliar dolar di sini? Ini adalah simpanan pengguna. Di akun hanya ada puluhan juta likuiditas. Sisanya semua adalah koin udara yang digadaikan. Ini bukan lubang. Ini adalah lubang hitam. Saat itu aku merasa mual. Benar-benar mual. Aku kira dia hanya agresif. Tak kira dia penipu. Mayat ini sudah busuk. Tidak bisa diselamatkan. Siapa yang menyentuh akan mati. Zhao Peng. Bagaimana? Due diligence selesai? Kapan dana bisa masuk? Sam, tidak ada uang lagi. Kami keluar dari kesepakatan ini. Apa? Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sudah janji. Jika kamu tidak menyelamatkan kami hancur. Kamu sudah hancur dari dulu, Sam. Sejak kamu menggunakan dana pengguna pertama kali, kamu sudah mati. Selamat tinggal. Aku menutup telepon. Aku tahu besok pagi bursa FTX akan mengajukan kebangkrutan, Sam akan masuk penjara. Dan aku menjadi di medan perang ini satu-satunya yang berdiri. Tapi aku tidak merasa menang, karena aku tahu. Saat di hutan hanya tersisa satu singa, moncong senjata pemburu tidak ada sasaran lain lagi. Sam tumbang. Dia memang nggak kuat. Sekarang, era orang Tionghoa kembali. Aku akan menghidupkan Huobi. Kita akan jadi raja baru di dunia kripto. Kita akan buktikan 100% cadangan. Tunjukkan ke semua orang kekuatan kita. Terima kasih. Awal 2023, kekosongan yang ditinggalkan Sam membuat Sun Lianchen melihat peluang. Dia seperti burung nasar yang mencari sisa, menyambar Huobi yang sekarat. Dia ingin membuktikan dirinya bukan hanya jenius pemasaran, tapi juga seorang pembangun. Sayangnya, dua kata itu lebih berat dari yang dia kira. Ini seperti meminjam furnitur tetangga untuk inspeksi. Bos, lihat sini. 1 jam sebelum snapshot dibuat, 200 juta dolar AS dari dompet pribadi Sun Lianchen ditransfer ke hot wallet Huobi. 1 jam setelah snapshot, uang itu dipindahkan lagi. Dia benar-benar nggak bisa berubah. Ini yang namanya bukti cadangan? Ini sulap. Hal paling kejam dari blockchain adalah transparansinya. Sun Lianchen mengira dia berakting untuk penonton, padahal penonton sudah memegang kaca pembesar untuk melihat tambalan di celananya. Dasar rakyat brengsek. Aku yang menyelamatkan pasar, mereka malah memakiku. Zhao Peng selalu benar, aku selalu salah. Sun Lianchen takkan pernah paham di industri ini. Kepercayaan adalah satu-satunya mata uang. Begitu kau menghabiskannya, sebanyak apapun uang tak bisa membelinya kembali. Dia pikir dengan duduk di singgasana sudah jadi raja. Padahal itu badut yang memakai jubah naga. Melihat perjuangan Sun Lianchen, aku tidak merasa puas. Hanya ada rasa akhir sebuah era. Era di mana dengan asal bicara bisa kaya raya benar-benar berakhir. Sun Lianchen adalah sisa era lama. Dan aku, sebagai yang selamat di era baru, akan menghadapi badai sesungguhnya. Sam Bankman-Fried mati. Sun Lianchen habis. Sekarang di hutan hanya tersisa aku, seekor singa. Para pemburu. Saatnya mengisi peluru. Zhao dan yang lain sudah sepakat. NYDFS baru saja memerintahkan Paxos untuk berhenti menerbitkan stablecoin BUSD. Itu adalah pembuluh darah kita. Mereka ingin memotong likuiditas kita. Ini adalah pengepungan.
Sambang baru jatuh 3 bulan lalu. Mereka sudah tidak sabar untuk menyalahkan kita. Akulah yang membunuh Sambang. Jadi aku harus membayar dengan nyawa. Bos, kali ini berbeda. Dulu itu gugatan perdata, bayar denda saja selesai. Kali ini DOJ siap dengan tuntutan pidana. Mereka mengincar kepalamu. Aku mengirim angka 4. Aku ingin memberitahu komunitas. Tenang, tetap tenang. Tapi aku sendiri tahu, kali ini bukan food. Ini perang, perang. Udara semakin menipis. Aku merasa seperti di ruangan yang udaranya terus dipompa keluar. Setiap napas butuh usaha penuh. Aku mengalahkan Shu. Mengalahkan Sequoia. Mengalahkan Sambang. Aku pikir aku sudah menang. Tapi sekarang lawanku bukan lagi orang tertentu. Melainkan mesin negara yang besar dan tak terlihat. Dia tidak punya emosi, tidak punya alasan, hanya kontrol. Di hadapan lawan seperti ini, kodeku, matematikaku, bahkan uangku terasa pucat. Zhao? Maksudku, jika mereka harus meminta satu orang bertanggung jawab, apa yang akan kau lakukan? Hei menanyakan pertanyaan yang tidak berani kita hadapi. Jika harus ada yang dikorbankan untuk menyelamatkan sistem ini, orang itu hanya bisa aku. Aku pendirinya, juga dosa asalnya. Agar Binance tetap hidup, mungkin Xiaopeng harus mati. Sebagian besar tahun 2023 aku terjebak di Dubai. Ada hotel terbaik di sini, mal termahal, laut paling biru. Tapi bagiku, ini hanya pulau terpencil. Dibangun dari emas dan minyak, sebuah penjara bintang 5. Tubuhku terperangkap setiap hari hanya bisa di antara apartemen dan gym, hanya 2 tempat itu. Perasaan ini seperti hiu di lautan yang berenang selama 10 tahun. Tiba-tiba dimasukkan ke dalam akuarium. Sementara itu di ujung lain bumi, Sun Lianchen sedang menampilkan pertunjukan seni perilaku terakhirnya. 5 juta, 5,5 juta, 6 juta. 6,2 juta dolar, aku akan memakannya, ini untuk menghormati seni kripto. Dia menghabiskan 6,2 juta dolar AS kali. Membeli sebuah pisang. Lalu memakannya di depan umum. Seluruh dunia memperdebatkan apakah dia gila atau jenius. Melihat dia di layar, aku bahkan tidak merasa lucu sama sekali. Aku merasa sangat sedih. 6 juta dolar AS. Benar-benar, seni perilaku yang abstrak. Dia sekali lagi menggunakan cara pemasaran ini untuk membuat dirinya menjadi tamu kehormatan media global. Dan saat ini, orang yang benar-benar bekerja sebaliknya terasa sangat ironis. Dia makan pisang di New York sementara kau menunggu di penjara. Apakah dunia ini benar-benar adil? Dunia ini tidak pernah bicara soal keadilan. Hanya soal probabilitas. Sun Lianchen membuktikan absurditas dunia ini. Dan aku untuk dunia yang absurd ini membangun jalan yang rasional. Orang yang membangun jalan pasti terkena lumpur. Soal pisang. Rasanya sama saja. Saat Sun Lianchen memakan pisang itu, aku pikir, kegilaan, gelembung era kripto yang tidak logis itu. Akhirnya ditelan sekaligus olehnya. Dia mencerna era itu. Dan aku harus menghadapi era berikutnya. Era itu bernama aturan. Ini batasnya, tanda tangani atau kita bertemu di pengadilan. Jika kami menggugat, server Bian akan disita. Dana kalian akan dibekukan, rekan kalian akan diburu. Kalian punya waktu sehari untuk berpikir. 4,3 miliar. Ini perampokan. Dan kamu harus mengundurkan diri. Dan masuk penjara. Kami hanya tidak membayar uang perlindungan kepada para perampok ini. Lau Zhao tidak bisa menandatangani. Kita bisa berperkara, kita punya tim pengacara terbaik. Kita bisa tunda 10 tahun. Tunda 10 tahun? Hei, kamu tahu 10 tahun bagi sebuah perusahaan teknologi apa artinya? Artinya kematian. Jika kita melawan, Amerika akan memutus saluran dolar kita.
akan memasukkan kita ke daftar sanksi. Bian akan mati perlahan kehabisan napas. Malam itu, aku membuat seumur hidup soal hitung-hitungan tersulit. Jika tidak tanda tangan, aku menjaga muka, tapi Bian akan mati. Jika tanda tangan, aku kehilangan kebebasan, tapi Bian bisa hidup. Ini adalah transaksi. Yang mereka inginkan bukan uang, tapi kepalaku. Dengan kepala pendiri, menukar legitimasi sistem ini. Sun Lianchen, demi muka, membeli paspor diplomat, bersembunyi kemana-mana. Sedangkan aku, demi yang substansial, memutuskan menyerahkan diriku. Inilah harga yang harus kita bayar. Agar kode terus berjalan, penulis kode harus pergi. Beritahu pengacara. Kita tanda tangan. 4,3 miliar. Aku bayar. CEO aku mundur. Lao Zhao, Jangan menangis. Ini bukan menyerah. Ini namanya upgrade sistem. Jika versi lama tidak turun, bagaimana versi baru bisa naik? cuma ini aja? Kamu pergi ke Amerika untuk diadili, bukan untuk liburan. Di sana dingin sekali. Cukup. Di penjara tidak perlu jas, juga tidak perlu jam tangan mahal. Bagi saya, tempat itu mungkin lebih mirip biara. Lao Zhao, jika bukan karena kamu, apakah Bian masih Bian? Serigala-serigala itu akan mencabik-cabik kita. Dengar. Jika aku ada di sini, Bian hanyalah perusahaan Zhao Peng jika aku tidak ada. Bianlah yang menjadi milik dunia. Kamu adalah penjaga terbaik. Ratu telah naik tahta. Tidak perlu raja. Banyak orang mengira perpisahan kita akan seperti di film menangis, terseduh-seduh, berpelukan atau mengucapkan kata-kata sentimental. Tapi kami tidak. Kami hanya berdiri di sana, terpisah jarak 2 meter. Seperti dalam 10 tahun terakhir. Setiap kali selesai rapat. Kirim pesan kalau sudah sampai. Jangan mati di dalam. Tenang. Aku hanya pergi untuk memperbaiki. Cepat kembali. Hei melihatku dari belakang. Aku merasakannya, pandangannya panas seperti api. Dalam dunia gila ini, dia satu-satunya jangkar fisikku. Sekarang aku harus memotong tali ini. Berlayar sendirian menuju mata badai. Tuan Zhao Peng, terkait tuduhan dari Departemen Kehakiman AS terhadapmu tentang pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank, atas tuduhan itu bagaimana kamu membela diri? Saya bersalah. Saya mengaku bersalah. Bukan karena aku benar-benar merasa diriku adalah seorang penjahat. Melainkan karena di hadapan mesin negara yang besar ini, benar salah individu sudah tidak penting lagi. Ini adalah pengorbanan. Mengorbankan kebebasanku demi kebebasan sistem. Di episode pertama, kalian melihat gambar ini. Saat itu aku bilang ini adalah tiket kapal. Sekarang aku menandatanganinya. Suara ujung jari menyentuh kertas, berdesir. Seperti di tahun 2014, saat aku menandatangani kontrak penjualan rumah di Shanghai, suara tanda tangan. Setelah menulis kata terakhir, aku meletakkan pena. Saat itu aku bukan lagi CEO Bian. Aku kembali menjadi orang biasa bernama CZ. Atau lebih tepatnya, seorang yang menghabiskan 4,3 miliar dolar untuk dirinya sendiri membeli surat pengampunan dosa. Tuan Zhao, apakah kamu menyesal? Tuan Zhao, bagaimana kelanjutan Bian? Hujan deras. Sangat dingin, tapi aku merasakan suatu kelegaan yang belum pernah ada sebelumnya. Beban besar yang kupikul selama 10 tahun. Akhirnya terlepas. Apakah aku kalah? Mungkin. Tapi dalam permainan tanpa akhir, hidup adalah kemenangan.
Di sini waktu berjalan sangat lambat. Dulu, aku menghitung waktu berdasarkan ketinggian blok. Satu blok setiap 10 menit. Selalu terburu-buru. Sekarang aku menghitung waktu dengan detak jantungku. Tanpa ponsel, tanpa Twitter, tanpa mesin pencocokan jutaan transaksi per detik. Hanya napas. Dan nyeri setelah otot terkoyak. Ini kemewahan yang sudah lama hilang. Zhao Peng, ajar aku. Sebenarnya apa itu mata uang kripto? Apa itu hanya skema Ponzi yang lebih canggih? Mike, lihat di sini. Sekantong ikan ini adalah uang. Karena semua orang mengakuinya. Di luar, dolar AS adalah uang. Karena pemerintah bilang begitu. Tapi Bitcoin, ia seperti udara. Ia bukan milik siapapun dan tidak dikendalikan siapapun. Kamu tidak perlu percaya pada bank. Kamu hanya perlu percaya pada matematika. Aku buka kelas kecil di sini. Tanpa PPT, tanpa lampu sorot. Tapi yang aku ajarkan lebih menyenangkan daripada saat presentasi di Wall Street. Karena di sini, yang diinginkan orang adalah kebebasan. Bukan hanya kaya mendadak. Pendiri bursa FTX, Sam Bankman-Fried, dimintai uang di penjara Brooklyn, keadaannya memprihatinkan. Dia mencuri uang pengguna. Untuk menutupi kesombongannya. Jadi, di penjara, dia tetap pencuri. Dia lemah. Sedangkan aku membayar harganya. Jadi aku merasa tenang. Penjara bisa mengurung tubuh. Tapi tidak bisa mengurung jiwa yang tidak bersalah. Hei mengirim surat dan berkata, harga BNB mencetak rekor tertinggi baru. Aku tersenyum dan berguling. Angka itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku tahu. Itu berarti meski tanpa diriku. Roda terus berputar. Itu bagus. Di dalam kotak besi ini. Akhirnya aku menyelesaikan evolusi dari pendiri menjadi pengamat. Setelah aku pergi, I menjadi satu-satunya raja. Dulu, akulah yang bertugas menekan tombol nuklir, dia yang bertugas memadamkan api. Sekarang dia memegang alat pemadam api, juga tombol nuklir. Dia berjalan dengan penuh percaya diri. Suara hak sepatunya seperti jenderang perang. Hei, sekarang Zhao Peng sudah tiada regulator AS mengawasi kalian. Pangsa pasar kita naik. Apakah Bian harus menyusun pertahanan? Kita bisa bicarakan merger. Kamu salah soal satu hal. Zhao Peng adalah programmer. Tapi dia bukan kode itu sendiri. Bian adalah sistem terdesentralisasi. Ingin merger. Lihat dulu volume transaksimu, apakah itu lebih kecil dari angka kecil kami? Kalau dulu aku akan berdebat dengannya soal arsitektur teknis, berdebat soal TPS, tapi Hei tidak. Dia langsung menghunus pedang. Dia lebih seperti seorang penguasa daripada aku. Dia menggunakan tangan besi mempertahankan wilayah yang kutinggalkan. Zhao, AC, di sini terlalu dingin. Kapan kamu kembali? Ini pertama kalinya aku melihat sisi rapuhnya. Tapi kerapuhan ini hanya bertahan 3 detik kemudian dia membuka mata. Dan berubah kembali menjadi Hei yang tak terkalahkan. Karena dia tahu di luar gerbang kota masih ada banyak mata yang mengawasi. Melihat data ini, aku merasa sangat lega. Pencapaian tertinggi seorang pendiri. Bukan seberapa kuat perusahaan saat dia ada. Tapi setelah dia pergi, perusahaan masih bisa berjalan sendiri bahkan lebih kuat. Aku menghilangkan diriku sendiri. Tapi itulah kesuksesan yang kuinginkan. 4 bulan, bagi dunia di luar itu adalah Bitcoin. 4 blok setelah halving siklus. Bagiku, itu adalah 120 hari malam pematian paksa restart. Saat melangkah keluar dari pintu itu, kukira aku akan menoleh ke belakang. Tapi aku tidak. Di belakang adalah kandang besi sistem.
Di depan adalah hutan belantara penuh ketidakpastian. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara berbau bensin. Itu adalah aroma kebebasan. Dunia masih dunia yang bising itu. Sun Lianchen masih tweet cari perhatian, bilang mau menjamuku. Media masih berspekulasi, apakah aku akan kembali ke Bian. Memimpin lagi. Mereka tidak mengerti. ID yang bernama CZ itu mungkin milik internet. Tapi Zhao Peng yang duduk di sini minum kopi. Hanya milik dirinya sendiri. Kopi ini lebih enak dari anggur merah manapun yang pernah ku minum di Wall Street. Selamat datang kembali. Di perusahaan semua menunggumu kembali untuk rapat. Meskipun kau tidak bisa menjadi CEO, tapi kau adalah pendiri. Semua ingin bertemu denganmu. Tidak usah. Hei. Kau tahu apa yang kupahami selama beberapa bulan ini? Jika aku kembali, bahkan hanya duduk di kursi belakang, semua akan terbiasa menatapku. Itu artinya, kau hanya akan menjadi wali raja selamanya. Bukan raja yang sebenarnya. Lalu kau mau kemana? Ke tempat tanpa grafika. Bian adalah masa laluku. Dan masa depanku. Seharusnya tidak mengulang masa lalu. Hei menatapku di matanya terlihat sedikit kekecewaan. Tapi lebih banyak kelegaan. Dia mengerti. Kembali yang terbaik adalah tidak kembali. Aku melepaskan diriku dari mesin raksasa ini sepenuhnya terpisah. Agar ia bisa berjalan mandiri dengan sebenarnya. CZ, karena kamu sudah keluar, ayo kita bikin proyek baru, Web3 sosial, AI plus kripto. Asal kamu namanya saja, kamu tidak perlu keluar uang, valuasinya, isi seenaknya, rilis koin baru, namanya, return token pasti, 100x lipat. Membosankan. Uang, uang, uang. Orang-orang di lingkaran ini. Sepertinya selain bikin angka bertambah besar, tidak menemukan arti apapun. Dulu saya juga salah satu dari mereka, tapi sekarang saya lihat white paper itu. Rasanya seperti melihat kertas sampah. Saya sudah tidak perlu membuktikan lagi bahwa saya bisa menghasilkan uang. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik. Bukan melalui keuangan. Melalui otak. Ini proyek startup terbaru saya. Tidak ada CEO, tidak ada model profit, bahkan tidak akan pernah merilis koin. Setelah Sun Lianchen melihatnya, dia kirim pesan menertawakan saya. Kak Peng, kamu kena rangsangan apa? Melakukan kegiatan amal? Ini bisa dapat berapa uang? Sun Lianchen tidak mengerti. Mengubah anak orang miskin menjadi orang yang bisa baca, tulis, dan paham logika. ROI-nya tak terbatas. Bitcoin mengubah aliran aset. Sedangkan pendidikan mengubah kemampuan distribusi aset. Ini adalah desentralisasi tertinggi. Membuat bahkan anak di sudut paling terpencil juga memiliki kesempatan kognitif yang sama dengan saya. Dulu saya pikir mengubah dunia butuh kode yang luar biasa, butuh volume transaksi ratusan miliar. Sekarang saya sadar, mungkin hanya perlu satu suara yang membuat anak tertawa. Cekikikan ini lebih dari suara bel di Nasdaq, jauh lebih enak didengar. $100.000. Ini adalah mantra yang kami ucapkan selama 10 tahun. Saat itu benar-benar terjadi. Dunia menjadi gila. Tapi aku merasa sangat tenang, seperti kamu di puncak gunung menunggu matahari terbit semalaman. Saat matahari terbit, sebenarnya tidak seterang yang dibayangkan. Ia hanya menerangi kakimu jalan yang telah kau lalui. Dan tulang-tulang di pinggir jalan. Sun Lianchen menghilang. Pada saat Bitcoin benar-benar dinobatkan sebagai raja. Aktor yang dulunya paling ramai ini memilih untuk menghilang. Mungkin karena dia bangkrut. Mungkin karena akhirnya dia mengerti. Permainan ini tidak lagi membutuhkan pemain.
Dunia tanpa Sun Lianchen. Jauh lebih tenang. Dan juga lebih sepi. Dia adalah cermin bagiku. Sekarang cermin itu pecah. Aku hanya bisa melihat diriku sendiri. Hei mengirimkan pesan. Lao Zhao, kita berhasil. Kamu bisa mematikan aplikasi pergerakan harga. Aku membalas dengan emoji senyum. Lalu, aku benar-benar mematikannya. Harga hanya untuk spekulan. Dan aku bukan lagi spekulan. Akulah pengkhotbah. Misi selesai. Sang pengkhotbah harus pergi. CZ, kenapa harus menulis kode? Karena kode adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa berbohong. Ia tidak mengenal batas negara, tidak miskin atau kaya. Selama kau menulis halo dunia, dunia akan meresponmu. Aku tidak menyesal. Jika waktu bisa kembali ke tahun 2013 meja judi itu, aku akan tetap mendorong semua chip ke depan. Meskipun aku tahu di depan ada jurang penjara, pengkhianatan. Karena itu adalah satu-satunya jembatan menuju masa depan. Generasi kita adalah pembangun jalan di dunia digital setelah jalan selesai. Kita pun menjadi tua. Jangan khawatir, sinyalku di sini bagus, aku juga baik-baik saja. Ada yang bilang aku raja. Ada yang bilang aku penjahat. Sebenarnya aku hanya seorang programmer. Aku sudah selesai menulis kodeku. Sekarang giliran kalian.